selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Unjuk rasa mahasiswa di Manokwari, Papua Barat berujung ricuh sehingga dibubarkan polisi. Pembakar kantor Bupati Jayapura diringkus polisi. Tidak terima diganti, belasan aparatur sipil negara di Mimika, Papua Tengah berunjuk rasa dan memblokade kantor. Unjuk rasa hak asasi manusia di Manokwari, Papua Barat berujung ricuh. Aparat kepolisian dan pengunjuk rasa saling bentrok di Jalan Amban, Manokwari. Bentrok terjadi ketika polisi membubarkan mahasiswa yang berunjuk rasa menggunakan gas air mata karena massa mulai mengganggu ketertiban umum. Dalam insiden tersebut, 2 demonstran diamankan ke Mapolresta Manokwari, sementara 2 orang polisi mengalami luka-luka terkena lemparan batu dari pengunjuk rasa. Kapolresta Manokwari Rifadin Beni Simangunsong mengaku sudah mengupayakan negosiasi namun tidak ditanggapi pengunjuk rasa. Kami terpaksa mengambil tindakan agak tegas dan terukur karena mereka sudah menutup akses jalan sama sekali. Mereka sudah kami arahkan untuk menggunakan sebagian jalan, tapi mereka memaksa harus menutup. Itu tadi alasan kami untuk melakukan tindakan tegas dan terukur. Kalau isi suratnya yang Kemenkumham nanti silakan koordinasi sama Kemenkumham aja, karena kami tidak mengakomodir itu. Tadi lebih baik nanti jelasnya tanyakan saja, karena mereka berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dianggap mereka melakukan pelanggaran HAM yang bukan di Papua Barat, tapi di Papua. Nah, seharusnya mereka kalau memang bijak kan membuktikan itu ya silakan dengan cara-cara yang benar. Ada berapa yang diamankan? Sementara 2, karena anggota kami yang korban juga 2, karena lemparan. Iya. Itu sementara kami proses hukum, karena mereka melakukan pelemparan. Itu ada videonya kami, ada bukti. Kemudian mereka menuntut untuk tahanan yang 2 orang itu dilepas, kalau tidak mereka akan turun lagi. Bagaimana? Silakan saja. Yang penting mereka harus ikut arahan kita. Maksudnya kalau mereka meminta orangnya untuk dibebaskan dengan cara yang bagaimana? Kalau mereka mau mengancam saya nggak takut lah. Saya kan di sini mewakili negara, bukan pribadi. Tapi kalau memang dia mau meminta itu, ikut juga dengan ketentuan bagaimana cara-cara melakukan aksi demonstrasi, ya tidak ada masalah. Kita nanti suruh buat pernyataan, silakan, tidak ada masalah. Kami kan terbuka juga. Polisi menghimbau mahasiswa mengurus izin sebelum berunjuk rasa. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Tim SAR Pos Kaimana, Papua Barat berhasil mengevakuasi 23 penumpang longboat yang terombang-ambing di perairan Kaimana. 23 penumpang kapal ini bertolak dari Kampung Yorana ke Simora, Kaimana, Papua Barat sekitar pukul 3 dini hari. Namun baru 2 jam perjalanan, mesin kapal mati karena kehabisan bensin. Kapal pun terombang-ambing di tengah laut. Kantor tim SAR yang mendapat laporan bergerak ke lokasi untuk membantu ke-23 penumpang. Menggerakkan 1 unit LCR mengarah ke lokasi, yaitu di mana lokasi yang sudah diketahui karena kita berkoordinasi langsung dan komunikasi langsung antara tim pencari maupun korban. Diinformasikan bahwa longboat ini bertolak pada pukul 3 dini hari dan treble mesin pada pukul 5 dini hari atau pagi tadi. Dan kami menerima informasi pada pukul 9 lewat dan langsung memberangkatkan tim. Dengan durasi kurang lebih 25 atau 30 menit, kami sudah mengarah ke lokasi dan tim SAR gabungan berhasil menemukan ke 23 korban di atas longboat yang terapung-apung, yang menunggu bantuan. Dan puji syukur semua korban dalam keadaan sehat, selamat, walaupun kelihatan ada yang lemas.
menindaklanjuti hal tersebut hasil komunikasi dengan operator mesin bahwa mereka kehabisan BBM. Dan kami memastikan lagi sehingga bisa mensupport BBM tambahan untuk mengarah ke Kaimana. Dan setelah mereka bergerak, motoris bisa mengendalikan lombu tersebut dan kembali ke Kaimana atau mengarah ke Kaimana, baru tim SAR gabungan mulai kembali ke Posar Kaimana. Ketika tim SAR tiba, seluruh penumpang dalam keadaan selamat. Tim SAR memberikan bensin agar mesin kapal hidup kembali dan longboat bisa melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. PT Pelni akan menambah jadwal pelayaran kapal perintis menjadi 2 kali seminggu untuk melayani arus mudik warga Merauke, Papua Selatan ke kawasan terjauh dan terluar. Pelni memprediksi arus mudik ke kawasan terluar tahun ini melonjak hingga 80% pada 17 Desember mendatang dengan tujuan Pulau Kimam, Wanam, Iluayap, dan Tabonji. Pelni beralasan 1 kali pelayaran ke kawasan pulau terluar tidak maksimal dan dikhawatirkan banyak warga yang tidak bisa merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga dan kerabat. Saat ini Pelni memiliki 2 kapal perintis yang melayani pelayaran antar pulau, yakni KM Sabuk Nusantara 47 dan KM Sabuk Nusantara 53. Untuk tambahan seat menjelang Nataru kita masih dalam proses pengajuan ke kementerian Pak ya, jadi memang kita belum pastikan berapa banyak nanti kuota tambahan dispensasinya. Akan untuk armada kapal perintis itu ada 2 kapal Nusantara Sabuk Nusantara 47 dan KM Sabuk Nusantara 53. Untuk menyambut liburan Natal dan Tahun Baru, Satlantas Polres Merauke meningkatkan razia dan patroli agar masyarakat bisa menikmati liburan panjang. Namun, Kasatlantas Polres Merauke, AKP Novi Gultom, meminta masyarakat tetap waspada karena penerangan jalan di Merauke sangat minim, serta jalan yang licin saat musim hujan. Seperti kita melaksanakan kegiatan hunting bagi pelanggar-pelanggaran sehingga untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Dan nantinya pun mungkin di tanggal sekitar 20, 21 menjelang Natal mungkin di mana anak sekolah sudah libur ya, kami juga meningkatkan patroli di daerah-daerah di mana yang memang daerah yang rawan laka ataupun rawan kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas. Kami tetap menghimbau pada masyarakat ya yang apabila mungkin perjalanan jauh yang antar distrik ya, mungkin dari Merauke menuju Tanah Miring, Kurik, Bupul, Muting sampai mungkin Sota sampai dengan nanti mungkin ke Kabupaten Bovendigul, kami menyampaikan kepada masyarakat menghimbau agar tetap menjaga keselamatan dalam berlalu lintas, terus tetap safety dalam berkendara seperti ya mungkin menggunakan helm, terus dicek juga safety dalam dirinya, safety untuk kendaraan juga safety, dicek juga kendaraannya yaitu sehat dalam rangka ya kita lihat kondisi bannya dalam keadaan sehat juga, terus rem dan segala macamnya harus dicek apabila berkendara di luar daripada kota Merauke, karena memang untuk di jalan menuju luar kota Merauke juga masih banyak terdapat jalan-jalan yang rusak, itu yang pertama ya. Yang kedua itu penerangan yang sangat kurang ya, kita bisa lihat sendiri, jadi sehingga memang mungkin kendaraannya juga harus dicek juga lampunya, jadi sehingga pada saat berkendara bisa aman selamat sampai dengan tujuan. Masyarakat Merauke akan menyambut Natal dan Tahun Baru dan selama libur panjang biasanya dimanfaatkan warga untuk bepergian jarak jauh. Polisi menghimbau untuk memperhatikan kondisi rem kendaraan, lampu, dan ban mobil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satreskrim Polres Jayapura meringkus pelaku pembakaran di komplek perkantoran Bupati Jayapura. Arkilaus tercatat sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota Jayapura. Ia ditangkap di rumah kontrakannya di BTN Ceria Sentani, Kabupaten Jayapura. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku membakar kantor pemerintah lantaran sakit hati dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Saat ini polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain karena diduga kuat pelaku tidak bertindak seorang diri. Yang dilakukan untuk melakukan pembakaran di 2 kantor yang ada di kantor Bupati
sakit hati dengan kebijakan pemerintah. Nah, ini kita lagi mendalami poin-poin apa aja yang menjadi latar belakang beliau yang bersangkutan untuk melakukan aksi pembakaran. Hingga saat ini baru kita mengamankan 1 orang, namun dalam pengembangan masih tetap bekerja sama-sama dengan tim dari Polda maupun dari Satgas untuk bisa mengungkap beberapa kasus kebakaran yang terjadi. Untuk di tahun 2023 juga, yaitu ada 3 kali aksi pembakaran. Yang pertama di kantor Kemenang, bulan Desember, yang berikut di gedung A atau Bupati, dan juga alat berat yang berada di Kali Kemiri. Rentetannya cukup pendek waktu. Dari hasil pemeriksaan sementara dan peraturan masih melakukan sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada kegiatan lain atau orang lain yang terlibat. Memang kendala kita dalam pemeriksaan yang bersangkutan memang cukup tertutup di dalam memberikan keterangan. Itu bukan jadi kendala, tapi kita akan kembangkan lagi dengan bukti-bukti yang memang diperoleh oleh tim. Pada 31 Agustus malam, pelaku diduga bersama sejumlah orang membakar kantor Kementerian Agama. Lalu pada akhir bulan Oktober, pelaku kembali beraksi. Kali ini membakar 6 kantor dinas milik pemerintah Kabupaten Jayapura. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal pembakaran dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Bawaslu Kepulauan Yapet melakukan pertemuan dengan sejumlah partai politik peserta pemilu di Kota Serui. Pertemuan membahas tentang kampanye pemilu yang saat ini tengah berlangsung. Acara ini juga dihadiri kepolisian, kejaksaan, Kesbangpol, dan tim Gakumdo. Sejumlah pihak memberikan masukan terkait kampanye dan pelanggaran yang terjadi hingga prosesi pemungutan suara pada Februari tahun depan. Peserta yang hadir juga berdiskusi terkait potensi kerawanan pemilu serta antisipasi pelaporan pelanggaran pemilu. Pada dasarnya bahwa pemilu tahun 2024 menjadi catatan penting bagi kita bersama, bahwa di tahun 2019 banyak catatan-catatan juga terkait dengan pelanggaran pemilu, sehingga untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu pada pelaksanaan nanti pada tanggal 14 Februari 2024 melalui kegiatan diskusi santai yang kami Bawaslu gagas dan kami laksanakan bersama. Tentu sangat penting bagi kita semua dalam diskusi sebentar kita akan membahas hal-hal apa yang kita lakukan dan kita kerjakan bersama untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Peserta menyambut baik sikap Bawaslu mau berdiskusi dengan partai politik sehingga semua saran tertampung dan disepakati agar tercipta pemilu damai dan aman. Para peserta berharap Bawaslu Yapen bisa bersikap tegas terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024 dan berani menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melanggar. Eman Beta melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Forum Kerukunan Umat Beragama Mimika menggelar doa bersama untuk mewujudkan pemilihan umum yang aman dan damai di Kabupaten Mimika. Doa bersama juga dihadiri Pemda, TNI Polri, dan seluruh ormas se-Kabupaten Mimika dengan mengusung tema merajut kebersamaan menuju pemilu damai. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mimika, Yan Slamet Purba, mengajak seluruh masyarakat agar memilih sesuai dengan hati nurani dan menolak dengan tegas politik uang. Ia juga mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara agar bersikap netral. Sehingga ada namanya toleransi di situ. Ya. Kapan dia melampaui, berarti sudah terjadi gesekan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita dalam masuk ke dalam proses sekarang, proses tahapan ini, mari kita ikuti sama-sama. Jika ada pelanggaran
dilaporkan. Sedangkan dari perwakilan Bawaslu Kabupaten Mimika, Salahuddin Renyaan meminta masyarakat tidak segan melapor ke Bawaslu jika menemukan pelanggaran dalam pemilihan umum. Bapak Ibu, kita semua yang berada di sini akan memilih keterwakilan masyarakat di kursi DPR. Untuk apa? Mengawasi atau mengawal berjalannya roda pemerintah. Dan pada tanggal 27 November 2024 kita menghadapi agenda terakhir, yaitu pelaksanaan pemilihan kepala daerah, yaitu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Jadi selaku komisioner atau pengawas pemilihan umum khususnya di Kabupaten Mimika, saya menjaga kita semua, terutama kepada masyarakat, menggunakan hak pilih, memberikan hak suara sesuai dengan hati nurani. Acara kemudian ditutup dengan doa yang dipanjatkan perwakilan 5 agama di Kabupaten Mimika. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kebijakan Bupati Mimika merotasi sejumlah pegawai atau ASN menuai masalah. ASN yang tidak terima Selasa kemarin berunjuk rasa di depan kantor Bupati Mimika. Mereka menuntut Bupati agar segera membatalkan SK pelantikan dan mengaktifkan kembali mereka ke jabatan sebelumnya karena kebijakan Bupati dinilai melanggar aturan. Penjabat Sekda Mimika Domingus Robert Mayaut bersedia menerima para pengunjuk rasa. Demi hukum batalkan itu yang rolling, karena tidak melalui kepercayaan. Kami ada bicara. Itu kami ada bicara. Kami ada bicara. 4 kali rotasi yang dilakukan itu murni bukan menjadi tanggung jawab kami kepegawaian. Tetapi saya tidak tahu SK itu dibuat oleh siapa, tetapi ditandatangani oleh Pak Bupati. Dan itu yang terjadi. Namun unjuk rasa bukannya berakhir, malah pendemo bersama warga melakukan pemelangan kantor BPKAD Kabupaten Mimika. Mereka bersikeras bertahan hingga tuntutan mereka dikabulkan. 5 Desember lalu Bupati Mimika Eltinus Omaleng merotasi sejumlah pegawai. Kebijakan Bupati Mimika merotasi sejumlah aparatur sipil negara atau ASN menuai masalah. Selain berunjuk rasa, para ASN yang dirotasi Bupati juga menempuh jalur hukum dengan melaporkan ke Badan Kepegawaian Pusat. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Papua mencatat realisasi pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2023 mencapai 1,2 triliun rupiah, melebihi target sebesar sekitar 1,1 triliun rupiah. Kepala Bapenda Papua Setio Wahyudi mengatakan pendapatan terbesar masih berasal dari sektor pertambangan PT Freeport Indonesia dengan menyumbang 400 miliar untuk PAD Papua. Memang pendapatan besar kita masih ada kontribusi dari Freeport yang kurang lebihnya 400-an miliar, itu yang dalam bentuk keuntungan bersih ya. Tetapi kita dorong yang tadi dari pajak kendaraan bermotor ya sudah alhamdulillah ya, dari target 124 itu sudah terrealisasi 123 ya. Kemudian pajak bahan baku kendaraan bermotor juga hampir sudah tercapai. Walaupun air permukaan yang tadi terima pegawai memang target kita relatif kecil karena sudah tidak ada Freeport, tapi alhamdulillah sudah tercapai pada umumnya semua sumber-sumber kita sudah tercapai. Untuk tahun 2024 dan optimalkan dengan berlakunya Undang-Undang 1 2022, mudah-mudahan dalam waktu dekat perda kita bisa disahkan dan dievaluasi oleh kementerian. Tentu kita harapkan muncul objek-objek atau sumber baru yang kiranya tentu mendukung dalam kerangka peningkatan PAD tahun 2024. Sudah ada ini Pak, mungkin kira-kira apa gitu? Tentu yang selama ini yang kurang lebihnya venue-venue PON itu yang selama ini belum bisa ya. Kita harapkan itu bisa.
Kemudian juga yang tadi inovasi dari Badan Penghubung Jakarta, yaitu ya, kita harapkan juga itu ada kontribusi, memang tidak kecil, tetapi kalau kecil kita kumpulkan jadi besar juga. Nah, kita harapkan seperti itu. Namun menurut Setio, dampak dari pemekaran 3 daerah otonomi baru, target pada tahun depan diperkirakan akan menurun dari 1,1 triliun rupiah menjadi sekitar 500 miliar rupiah. Namun Setio yakin tahun berikutnya pendapatan akan melampaui target, apalagi saat ini hanya ada 8 samsat di Provinsi Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tali rafia yang biru nanti digunakan untuk mengikat setelah penanaman. 150 bibit mangrove. Kejaksaan Tinggi Papua Barat menanam bibit mangrove di Pantai Sowi untuk memperingati Hari Menanam Pohon. 650 bibit mangrove disebar dan diharapkan tumbuh besar dan bisa mencegah abrasi pantai. Kejaksaan Tinggi Papua Barat menggandeng UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada bentuk kepedulian bersama sebagai komponen anak bangsa dan apalagi KLHK yang diberi tugas dan fungsi dalam rangka bagaimana menjaga lingkungan hidup, dan kami dari sisi penegakan hukum lebih melihat bagaimana pencegahan. Oleh karenanya ada kolaborasi yang baik dan ini kita lakukan pertama di Kabupaten Manokwari, dan untuk kabupaten-kabupaten lain sebagaimana yang disampaikan oleh rekan-rekan media, tentu ini akan menjadi program kerja dari KLHK. Dan kami Kejaksaan Tinggi akan ikut terus mensupport, mendukung KLHK yang ada di Papua Barat dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya sustainable, ya, dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan, khususnya menjaga lingkungan. Dan kami Pohon mangrove sangat penting karena akan menciptakan ekosistem yang bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar. Sementara itu di Kota Sorong, Papua Barat Daya, gerakan menanam pohon mangrove terus digalakan untuk menjaga ekosistem alam agar tetap lestari. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kelautan Provinsi Papua Barat Daya menanam pohon mangrove di ruang terbuka hijau. Kita adalah ini bagian daripada program dari Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya. Tujuan kita untuk bagaimana kita bisa memberdayakan di wilayah pesisir lingkungan. Karena ini di ruang lingkungan hijau sini dulu untuk sementara waktu, nanti kalau ke depan ada program-program berikutnya kita akan lebih. Mangrove bermanfaat sebagai ekosistem atau rumah bagi ikan dan satwa tertentu. Tanaman ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Edi dan Topan melaporkan dari Manokwari dan Sorong. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.